Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Hadir semua ya hari ini? Hadir semua, Pak. Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, Bapak minta tolong satu siswa untuk memimpin doa. Saya Pak. Ya silakan Marela. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa yang silakan. Ini berdoa selesai. Oke, terima kasih Marela. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu materinya apa? Masih ingat Pak? Nah, apa aja materi minggu lalu tentang al-qatal fenomena Pak? Oke, ada yang bisa menjelaskan kembali apa al-qaeda dan al-qaeda? Ya silakan Anes. Kalau alkena itu senyawa karbon yang berikatan rampak, Pak. Kalau alkuna senyawa karbon yang berikatan rampak 3. Oh, alkena tadi senyawa karbon berikatan rampak 2. Alkuna senyawa karbon berikatan rampak 3. Kalau alkana senyawa karbon berikatan tunggal. Oke, terima kasih Anes. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan dibahas senyawa karbon, lebih tepatnya itu senyawa karbon tentang alkohol dan eter. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, ada yang bisa membantu membaca tujuan pembelajaran hari ini. Saya silakan ini. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memanggilkan posisi duduk OH pada primer, sekunder, dan tersier dari tempat. Yang kedua, peserta didik dapat mengenali sifat tanaman IPA suatu senyawa alkohol dan eter berdasarkan gambar dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menggambarkan struktur senyawa alkohol dan eter dengan benar. Terima kasih Okni. Nah, selanjutnya di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Ada yang tahu gambar pertama itu gambar apa? Masa itu apa? Di sini ada gambar apa dan gambar kedua adalah gambar obat. Gambar obat bius. Nah, ada yang tahu nggak apa kandungan senyawa karbon yang ada pada kedua gambar tersebut? Pada gambar 1 dan gambar 2. Pada apa kita? Pada apa itu ada alkohol ya Pak? Oke. Lalu gambar kedua ada eter dalam bius. Ada rumus eter ya Pak? Oke. Jelas sekali di dalam tapai itu terdapat senyawa karbon. Jadi tepatnya itu ada alkohol. Dan kemudian di gambar kedua itu ada obat bius. Di dalamnya ada mengandung eter. Nah, ada yang tahu bungkus apa yang ada di dalam alkohol? Jadi pada bungkus alkohol ini apa, ada bungkus eter ini apa nih? Ada yang tahu betul? Masih belum tahu Pak? Belum tahu ya. Bapak sedikit jelaskan bungkus alkohol dan eter. Jadi bungkus alkohol itu dilambangkan dengan O dan H. Kemudian eter itu dilambangkan dengan O. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bapak, Ya, silakan. kenapa di alkohol itu ada H, sedangkan di ester itu nggak ada H, cuma ada O? Kenapa eter itu tidak mengandung H seperti alkohol? Karena senyawa eter itu adalah senyawa turunan dari alkohol. Nah, makanya di eter itu tidak ada H-nya. Gitu. Oh, paham Pak. Ya, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Dua kelompok tadi akan dibedakan menjadi dua, yaitu satu kelompok akan menggunakan media dari video pembelajaran, yang kemudian yang untuk kelompok kedua itu belajar menggunakan materi ajar berupa buku. Nah, di sini sudah ada link materinya. Silakan untuk kelompok yang berminat belajar menggunakan video pembelajaran, silakan di-scan bagian ini berwarna biru. Dan untuk kelompok kedua yang menginginkan belajar menggunakan buku, silakan di-scan bagian berwarna merah. Baik Pak. Oke, sebelum itu Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang alkohol dan eter.
mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CN H2N plus 2O. Tiga. Dan di sini ada rumus molekul dari alkohol dan ether, itu CN H2N plus 2O dengan rumus hidroksi-OH itu dilakukan dengan O dan H tadi, dan kemudian ether dilakukan dengan hidroksi-O, kemudian O dan F, karena ini adalah alkil. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan satu senyawa yang bisa menjadi alkohol dan ether. Contohnya adalah rumus molekul C3 H8O. Nah, di sini molekul C3 H8 ini jika digambarkan menjadi struktur jadi seperti ini: CH3, CH2, dan CH2OH. Nah, ini untuk struktur alkohol. Nah, di sini namanya adalah propanol. Dan kemudian jika rumus molekul yang sama digambarkan dengan seperti CH3, CH2, dan O, kemudian CH3. Nah, di sini jika rumus struktur dituliskan seperti ini, maka itu menjadi etil metil ether. Nah, di sini Bapak menyediakan KPD yang bisa kalian gunakan untuk memperjelas atau memperdalam materi pada hari ini. Tadi dibagi menjadi dua kelompok ya. Di sini Bapak mau tahu kelompok mana yang ingin menggunakan video sebagai materi pembelajarannya. Kami Bapak, kelompok 1. Kelompok 1, kemudian berarti kelompok aneh adalah kelompok dengan menggunakan buku ya. Iya Pak. Dan di sini Bapak ada KPD untuk memperdalam materi pada hari ini. Silakan diterima terlebih dahulu. Bapak di sini akan menjelaskan tentang isi dalam KPD. Jadi sebelum kalian mengisi KPD, isi terlebih dahulu nama di depan itu nama kelompok, nama anggota kelompok. Dan kemudian di situ juga ada unit penggunaan. Dan di situ silakan dibaca terlebih dahulu. Dan di dalam KPD tersebut juga memperlihatkan gambar sebagai kegiatan untuk di dalam soal-soal yang ada di dalam KPD ini. Untuk mengerjakan KPD ini, Bapak beri waktu 20 menit. Apakah kalian bisa mengerjakannya? Bisa. Oke, bisa. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Yang untuk kelompok menggunakan video, silakan videonya dibuka, dan kemudian untuk kelompok menggunakan buku, silakan dibuka bukunya dengan HP-nya tadi. Gimana, apakah ada kesulitan? Kelompok 1 gimana? Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Kami kurang mengerti Pak cara mengirimkan print masuk ke teori itu. Bagaimana caranya? Kalau print itu adalah kalau dengan kata C ini kan kalau kita dengan C atau D, kita dengan itu mengikat atau yang lain atau C yang kita langsung dengan atau C itu hanya satu dengan ikatan C yang lain itu namanya alkohol. Kemudian untuk alkohol itu alkoholnya kita dengan alkohol yang kita dua atau yang lain, ini bercabang dua gitu ya. Nah, di oke Pak. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Jika sudah, silakan presentasikan. Siapa yang maju terlebih dahulu? Kami pada kelompok 1. Ya, silakan. Kemudian dari kelompok 1 untuk menjawab soal ini.
struktur alkohol di bawah ini. Untuk strukturnya, untuk pertanyaan yang terdapat pada alur dasar PD ditunjukkan untuk mengamati struktur pada pertanyaan tersebut. Untuk strukturnya ada 3 struktur. Nah, dari 3 struktur ini kita menentukan apakah gugus-gugus tersebut yang mana yang termasuk gugus alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, pada nomor 1 ini dia merupakan alkohol primer. Kenapa? Karena alkohol primer itu C-nya berikatan dengan OH, kemudian C yang berikatan dengan OH ini berikatan lagi dengan 1C. Kalau dia berikatan dengan 1C berarti dia alkohol primer. Kemudian untuk alkohol sekunder itu adalah nomor 2. Kenapa? Karena OH yang di sini berikatan dengan atom C, kemudian atom C yang berikatan dengan OH ini berikatan langsung lagi dengan 2 atom C. Jadi dia disebut sebagai alkohol sekunder. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih Oni. Kita beri apa dulu? Oke, silakan untuk kelompok 2. Silakan hasilnya. Jadi di soal yang pertama itu kami diminta untuk menuliskan nama dari struktur senyawa ini. Nah, nama dari struktur senyawa ini adalah 3-metilbutanol. Kenapa 3? Karena dihitung dari gugus-gugus OH ini. Jadi C-nya adalah 1, 2, 3. Jadi namanya 3-metilbutanol. Kemudian nomor selanjutnya yaitu etoksi etanal. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian nomor selanjutnya itu adalah gambarkan struktur dari 2-metoksipropana. 2-metoksipropana. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini, CH3, CH, CH3, CH3. Demikian jawaban dari kami, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Anda yang telah kembali. Kita berikut dulu. Dan di sini saya akan menguatkan jawaban kalian. Ya, di sini untuk nomor 1 ini adalah struktur dari alkohol primer. Nah, alkohol primer itu adalah alkohol yang terikat pada atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Artinya di sini atom C itu mengikat dengan satu atom C saja. Kemudian untuk alkohol sekunder itu alkoholnya terikat dengan atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Itu ada 2 tangan yang mengikat atom C. Nah, tersier itu adalah alkohol yang terikat dengan atom C yang atom C-nya mengikat 3 atom C yang lain. Nah, kemudian untuk struktur CH3, CH2, CH2OH dengan di sini nomor 2-nya ada gugus metil, itu diberi nama 3-metilbutanol. Di sini ada 4 rantai terpanjang, ada 1, 2, 3, 4 butanol. Dan kemudian penomorannya dimulai dari alkohol atau C yang terdekat dengan alkohol. Dia atau C yang paling kanan. Jadi di sini nomor 1, nomor 2, dan di sini nomor 3. Makanya di sini dinamakan 3-metilbutanol. Nah, kemudian nomor 7, di sini ada etoksi etanal. Di sini ada etanal. Dan kemudian di sini ada ether, dan di sini ada etil juga. Makanya di sini disebut etoksi etanal. Selanjutnya ada yang bisa membantu menentukan materi kita hari ini. Baik Pak, ya silakan Wira. Jadi hari ini kita belajar tentang gugus alkohol dan gugus ether. Di mana gugus alkohol itu adalah senyawa karbon yang dimana dia punya gugus OH atau hidroksi. Contohnya CH2H5OH itu etanol. Kemudian yang kita belajar gugus ether, di mana dia ada tambahan oksigen di antara 2 karbonnya. Contohnya CH3, CH2O, CH2, CH3. Kemudian kita juga belajar alkohol itu ada primer, sekunder, dan tersier, di mana itu dihitung dari berapa banyak karbon yang berikatan dengan OH-nya. Kalau karbon yang berikatan dari 1 itu primer, 2 itu sekunder, 3 itu tersier. Sekian, terima kasih.
Beta, ada yang lain menyimpulkan atau ada yang berbeda dengan kesimpulan Adi Beta? Sama-sama. Ya, silakan mengumpulkan LKPD nya tadi sudah diperlihatkan. Terima kasih Ani. Nah, kemudian di sini ada workshop untuk evaluasi. Silakan di scan untuk evaluasi materi pada hari ini. Silakan di scan terlebih dahulu. Silakan diisi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi evaluasinya. Oke, sudah. Nah, di sini ada barcode lagi untuk refleksi. Silakan di scan. Di sini refleksi untuk merefleksikan materi pada hari ini. Apakah ada yang belum paham atau ada yang masih kesulitan dalam memahami alkohol tadi. Silakan diisi ini dalam buku refleksi tersebut. Untuk kemudian untuk pada materi hari ini, jangan lupa untuk materi minggu depan kita akan mempelajari materi tentang jurus asam karboksilat. Silakan dipelajari terlebih dahulu untuk jurus karboksilatnya supaya minggu depan lancar untuk belajarnya. Untuk mengakhiri belajar pada hari ini, saya minta tolong satu siswa untuk menuju kita dalam silakan berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu sebelum berdoa dipersilakan. Doa selesai. Jangan lupa belajar untuk minggu depan. Selamat siang. Siap.